Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Anggraini dengan NIM 2020143039. Saya mahasiswi dari Universitas TGRI Palembang kelas A semester 5 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Endang Surtioni, Magister Pendidikan, mata kuliah bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai struktur pelayanan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu ruang lingkup dan bidang pelayanan. Ruang lingkup bimbingan konseling dapat dilihat dari berbagai segi. Yang pertama yaitu segi fungsi, yaitu ruang lingkup bimbingan dan konseling di sekolah mencakup bimbingan dalam fungsi. Yang pertama yaitu pencegahan, yang kedua pengembangan, yang ketiga penyaluran, yang keempat penyesuaian, yang kelima perbaikan, didasarkan pada kemudahan-kemudahan yang tersedia dan pada permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Yang kedua yaitu segi sasaran diperuntukkan bagi seluruh siswa dengan tujuan agar siswa secara perseorangan mencapai perkembangan optimal melalui kemampuan pengungkapan, pengenalan, penerimaan diri dan lingkungan, pengambilan keputusan, pengarahan diri, dan perwujudan diri. Yang ketiga yaitu dari segi layanan, ada 6 yaitu pengumpulan data, pemberian informasi, penempatan, konseling, dan bentuk lainnya, alih tangan, dan penilaian dan tindak lanjut. Yang keempat yaitu dari segi masalah, ada 3 yaitu bimbingan pendidikan, bimbingan karir, dan bimbingan sosial pribadi emosional. Lalu ada bidang layanan bimbingan konseling. Terdapat 6 bidang bimbingan konseling yaitu yang pertama bidang pengembangan pribadi, yang kedua bidang pengembangan sosial, yang ketiga bidang pengembangan belajar, yang keempat bidang pengembangan karir, yang kelima bidang pengembangan kehidupan berkeluarga, yang keenam bidang pengembangan kehidupan beragama. Yang kedua yaitu tentang fungsi, prinsip, dan asas bimbingan konseling. Fungsi bimbingan dan konseling ada 10 fungsinya, yaitu yang pertama fungsi pemahaman, yang kedua fungsi preventif, yang ketiga fungsi pengembangan, yang keempat fungsi penyembuhan, yang kelima fungsi penyaluran, yang keenam fungsi adaptasi, yang ketujuh fungsi penyesuaian, yang kedelapan fungsi perbaikan, yang sembilan fungsi fasilitasi, yang kesepuluh fungsi pemeliharaan. Kemudian prinsip bimbingan dan konseling memiliki 6 prinsip, yaitu yang pertama bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua konseli. Yang kedua, bimbingan dan konseling sebagai proses individuasi. Yang ketiga, bimbingan menekankan hal yang positif. Yang keempat, bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama. Yang kelima, pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling. Yang keenam, bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai setting atau adegan kehidupan. Lalu ada asas bimbingan dan konseling memiliki 10 asas, yaitu yang pertama asas kerahasiaan, yang kedua asas kesukarelaan, yang ketiga asas keterbukaan, yang keempat asas kegiatan, yang kelima asas kemandirian, yang keenam asas kekinian, yang ketujuh asas kedinamisan, yang kedelapan asas keterpaduan, yang kesembilan asas keharmonisan, yang kesepuluh asas keahlian. 3 yaitu tentang jenis layanan, kegiatan pendukung dan format layanan. Jenis layanan bimbingan dan konseling memiliki 7 jenis layanan, yakni yang pertama layanan orientasi, yang kedua layanan informasi, yang ketiga layanan penempatan dan penyaluran, yang keempat layanan bimbingan belajar, yang kelima layanan konseling perorangan, yang keenam layanan bimbingan kelompok, dan yang ketujuh layanan konseling kelompok. Lalu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling meliputi kegiatan aplikasi instrumen bimbingan dan konseling, himpunan data, kunjungan rumah, konferensi kasus, tampilan kepustakaan, dan alih tangan kasus. Kemudian pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dapat dilaksanakan dalam berbagai format kegiatan layanan. Adapun format tersebut yaitu yang pertama format klasikal, yang kedua format kelompok, yang ketiga format individual, yang keempat format lapangan, yang kelima format jarak jauh, yang keenam format kolaboratif.
Yang keempat yaitu tentang program bimbingan konseling. Program pelayanan bimbingan konseling merupakan upaya pengembangan kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung bimbingan konseling. Kegiatan pelayanan BK akan berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien apabila dikelola secara profesional. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.